Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat Maula. Hari ini saya sedang berkegiatan di RPH Ciroyong Bandung. Sekalian saya ingin mereview kegiatan pelayanan dan pendampingan pengajuan sertifikat halal reguler untuk dapur SPPG Punduan Gantar. Banyak orang bertanya, bagaimana sih alurnya atau proses urutan prosesnya, bagaimana sih pengajuan sertifikat halal itu. Nah, saya ingin menguraikan runtutan sederhana. Yang pertama, kita akan menerima informasi bahwa pelaku usaha mendatangi kita ataupun bertelepon, berkomunikasi dengan kita untuk rencana pengajuan sertifikat halal reguler. Lalu disepakatilah kita datang melakukan visitasi atau kunjungan ke tempat usaha, membahas beberapa hal. Yang pertama itu kita ingin mendapatkan bukti fisik, dokumen-dokumen perusahaan, baik itu NIB, KTP pelaku usaha, para pegawai, kemudian juga NPWP dan seterusnya. Apabila ada didapati, bisa saja semacam alas hak kepemilikan, semacam sertifikat atau lain sebagainya. Setelah dipahami, dokumen-dokumen itu kita kumpulkan, kemudian kita melanjutkannya dengan pembentukan tim manajemen halal internal. Dalam pembentukan tim manajemen halal internal ini merupakan kelanjutan dari pengenalan dokumen-dokumen yang sudah diserahkan oleh pelaku usaha kepada kita selaku pendamping produk halal ataupun penyelia halal dari petugas yang sudah siap. Ketika disepakati, ketuanya diangkat sebagai ketua manajemen halal internal, kemudian ada anggotanya, maka tindak lanjutnya adalah kita membagi tugas secara proporsional, dari mulai job deskripsi, kepala dapur, dari mulai pegawai-pegawai, penjaga, yang masak, atau tergantung usaha atau jenis usaha yang akan kita ajukan sertifikat halalnya. Misal kalau rumah potong hewan atau tempat pemotongan unggas dan seterusnya, tentu kita akan mempelajarinya dengan sedikit berbeda. Kedai, rumah makan, kafe, ya tentu juga akan berbeda. Setelah terbentuknya manajemen halal internal itu dan pembagian tugasnya, maka kami selaku pendamping produk halal dan penyelia halal akan menanyakan kesanggupan kepada pemilik atau owner pelaku usaha itu agar karyawannya, agar pegawainya dikumpulkan dan diikutsertakan dalam satu sesi pemberian informasi atau sosialisasi terkait kebijakan halal di Indonesia. Dalam sosialisasi ini akan dipaparkan apa sih pengertian dasar hukum, tujuan, kemudian juga hikmah dari adanya proses kegiatan pengajuan sertifikat halal atau kebijakan halal di Indonesia. Kita akan mengenal tentang komitmen dan tanggung jawab, tentang bahan yang halal, tentang prosedur atau proses pembuatan produk yang benar dan halal, kemudian juga evaluasi programnya, juga berbicara tentang komitmen dan tanggung jawab serta manajemen puncak dalam satu pelaku usaha atau perusahaan tertentu. Nah, kalau itu disepakati, maka tindakan atau kegiatan berikutnya adalah melakukan kegiatan yang disebut dengan sosialisasi, pelatihan, dan audit internal. Pelatihan diberikan dengan cara memberikan materi tentang kebijakan halal secara umum dan teknis-teknis pemahamannya, dengan sebelumnya melakukan cek ombak atau memberikan pretest, uji coba, ujian praktik tentang sejauh mana para peserta ini, para pegawai ini mengetahui tentang kebijakan halal di Indonesia dan mengetahui juga tentang perkara-perkara yang berkait dengan agama, apakah itu masalah najis, apakah itu masalah APD, apakah itu masalah kehalalan dan seterusnya. Nah, pretest ini dilakukan sebagai ukuran awal seberapa jauh sih para pegawai, para peserta yang ikut pada kegiatan itu bisa memahami materi yang akan kita sampaikan. Kalau selesai pretest dilakukan, lalu kita analisa sebentar, kemudian kita melakukan penyampaian informasi terkait
kegiatan kebijakan halal di Indonesia. Setelah selesai dilanjutkan dengan diskusi dan post test. Post test merupakan ukuran sebuah pemahaman apakah materi yang disampaikan oleh kita itu diterima dengan baik dan dipahami oleh peserta dan pegawai atau audien dalam kesempatan pertemuan kali itu. Kalau sudah, maka pada saat yang sama seorang penyelia halal itu melakukan audit internal dari satu tempat ke tempat, dari tempat masaknya, gudangnya, kalau pemotongnya tempat pemotongannya, alat-alatnya, tata lokasinya, ditanya alur prosesnya dari awal sampai akhir proses itu berjalan, itu semuanya akan diaudit atau ditinjau langsung, dinilai, dicatat, dipahami, serta dikoreksi jika ada hal yang perlu dilakukan pengoreksian oleh penyelia halal. Semua kegiatan itu dari mulai visitasi, pengumpulan bukti, dokumen-dokumen perusahaan, pembentukan tim manajemen halal internal, kemudian kegiatan sosialisasi melalui pre-test, pinjaman materi dan post-test, kemudian juga alur proses yang dipelajari, mengunjungi atau melihat langsung tempat-tempat proses produksi, alat-alat dan sistem alur informasi, dan juga dari mana memperoleh bahan dan distribusinya, itu semuanya didokumenkan melalui dokumen foto dan video yang itu nanti sebagai bahan untuk dilaporkan dalam kegiatan visitasi, pembinaan, pelatihan, sosialisasi, serta uji petik dari kegiatan pengajuan. Setelah ini selesai, maka kemudian kita melakukan satu kegiatan yang ketiga yang disebut dengan penulisan atau pembuatan akun untuk pengajuan skema reguler dari sebuah perusahaan. Di sini kita akan membuat akun khusus untuk reguler dengan skema reguler di bawah bimbingan dan pendampingan seorang penyelia langsung. Maka seluruh bukti-bukti kegiatan serta dokumen yang ada di perusahaan itu kita upload, kita masukkan sebagai bentuk laporan kegiatan yang real, dan itu nanti akan dinilai diterima oleh BPJPH melalui surat keputusan bernama STTD atau surat tanda terima dokumen. Dokumen ini kemudian diterima oleh LPH, lembaga pemeriksa halal. Dari situ kemudian diputuskan akan menentukan siapa yang akan ditugaskan atau bertindak sebagai auditor eksternal. Auditor ini akan melakukan satu kunjungan visitasi penilaian hasil kerja dari manajemen internal tadi, yang terdiri dari penyelia, pendamping produk halal, kemudian juga mungkin kalau di MBG ada akuntan, ada ahli gizi, ada kepala dapur dan seterusnya. Setelah seluruh pegawai berdasarkan seluruh job deskripsi yang sudah ada, itu akan dipelajari, diteliti, diperiksa secara seksama dan cermat oleh auditor eksternal itu. Kalau ada kekurangan tentu ada catatan, kalau tidak ada mungkin dinyatakan cukup. Kemudian hasil dari auditor itu dilakukan sebagai bahan utama untuk melakukan satu sidang yang disebut dengan sidang komisi fatwa. Dari sidang komisi fatwa ini maka kemudian muncul pernyataan bahwa pelaku usaha itu dengan perusahaan tersebut atau sebuah perusahaan tersebut berhak dengan produk-produknya mendapatkan sertifikat halal. Jika sudah diterbitkan sertifikat halal, maka kemudian langkah terakhir adalah penyerahan sertifikat halal dari negara melalui BPJPH kepada pelaku usaha. Dalam hal ini baik secara langsung bisa diambil oleh yang bersangkutan selaku pelaku usaha ataupun dalam bimbingan manajemen penyelia halal. Dan bisa dikatakan bahwa yang memiliki otoritas untuk pemberian fatwa kehalalan suatu produk adalah Majelis Ulama Indonesia, sedangkan yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kehalalannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Demikian teman-teman sekalian, lebih lengkapnya sebagai contoh adalah pic atau video yang akan saya sambungkan berikut ini. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal
Kebalikannya tidak boleh. Kalau halal itu menyangkut makanan, maka makanan itu boleh dimakan. Kalau halal itu menyangkut pakai, berarti boleh dipakai. Kalau halal itu menyangkut istri, boleh boleh dipakai memang. Istri boleh dipakai. Secara bahasa halal berarti boleh. Secara istilah halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, oleh syariat. Boleh. Bagiannya dalam. Di Indonesia ini untuk melindungi hak konsumen, tidak ada penipuan, tidak ada kerugian, tidak ada kezaliman, diterbitkanlah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Diapalagi Undang-Undang Jaminan Produk JPK, Undang-Undangnya nomor 33 tahun 2014. Nomor berapa? Undang-Undang nomor 33 tahun 2000 pasal 1, seluruh barang jasa yang beredar dan masuk di negara Indonesia diperdagangkan wajib disertifikat halal. Nah, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang disebut dengan materi sosialisasi, pelatihan dan audit internal. Dari